Welcome to SKSD Project Rekap Alur Cerita Film. Kali ini saya akan merekap film yang dibintangi oleh paman saya, yaitu Leonardo DiCaprio, yang berjudul The Wolf of Wall Street dengan rating IMDb 8,2. Film ini diambil dari kisah nyata dan menceritakan seorang pria yang awalnya biasa-biasa saja, namun dalam waktu singkat dia bisa mendapatkan harta, tahta, wanita hanya bermodalkan skill komunikasi yang sangat bagus. Sebelum menonton filmnya, siapkan kapasitas otak kalian dengan maksimal agar dapat memahami filmnya. Film diawali dengan pemeran utama kita yang bernama Jordan Belfort, kita sebut saja Jordan. Dia baru saja diterima kerja di salah satu broker saham atau perusahaan pialang saham. Di hari pertama Jordan bekerja, dia dijelaskan apa saja yang harus dia lakukan, seperti duduk seharian dan menelpon lebih dari 500 orang sehari untuk menawarkan suatu saham agar mereka mau membeli saham dan menginvestasikan uangnya di perusahaan tempat Jordan bekerja. Di sini saya akan jelaskan sedikit untuk yang belum tahu apa itu pialang saham. Jadi, pialang saham atau broker adalah seorang individu maupun sebuah institusi yang melakukan transaksi saham atas nama orang lain, yang bisa disebut pihak ketiga atau calo. Nah, pialang saham mendapat penghasilan dari komisi transaksi saham dengan menggunakan uang orang lain. Oke, lanjut. Di hari pertama Jordan bekerja, dia berkenalan dengan seseorang yang bernama Mark Hanna, kita panggil saja Mark. Mark adalah seorang pialang saham senior yang sudah bisa menghasilkan banyak uang dari menjual jutaan lembar saham terkenal. Saat semua orang di tempat itu baru mulai bekerja dan menelpon para calon investor, Jordan sangat kebingungan dan kagum dengan cara rekan-rekan yang lain bekerja. Hingga akhirnya Jordan dimarahi oleh seniornya agar tidak bengong saja dan segera menelpon para calon investor. Kemudian saat jam makan siang, Jordan diberikan pengetahuan berharga tentang dunia pialang saham oleh Mark. Mulai dari cara berkomunikasi dengan calon investor, cara mendapat keuntungan besar sebagai pialang saham, hingga sisi gelap dunia pialang saham. Mark juga memperkenalkan Jordan dengan dunia malam seperti narkoba, alkohol, dan seks bebas. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Jordan sudah menjadi seorang pialang saham yang cukup hebat dan bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Namun, pada tanggal 19 Oktober 1987, bursa saham Amerika mengalami kejadian yang dinamakan Black Monday, yaitu penurunan semua harga saham yang sangat drastis dengan kerugian lebih dari 500%. Hal itu menyebabkan perusahaan tempat Jordan bekerja menjadi bangkrut dan semua karyawannya pun menjadi pengangguran. They called it Black Monday. I know. An institution since 1899 closed its doors. Scene berpindah ke 1 bulan setelah kejadian Black Monday yang menampilkan Jordan sedang berbicara dengan istrinya yang bernama Teresa. Teresa berencana untuk menggadaikan cincin pertunangan mereka karena saat ini Jordan tidak memiliki penghasilan. Namun Jordan langsung menolak dan berkata bahwa dia akan menjadi seorang jutawan dan melanjutkan membaca koran untuk mencari sebuah lowongan pekerjaan. Singkat cerita, Jordan sudah menemukan sebuah lowongan pekerjaan sebagai pialang saham di sebuah perusahaan kecil dan jauh berbeda dari perusahaan tempat Jordan bekerja sebelumnya. Lalu Jordan diinterview oleh bos di tempat itu dan dijelaskan bahwa di tempatnya saat ini hanya menjual saham gorengan atau saham yang bernilai sangat rendah. Dan kebanyakan investor di perusahaan itu adalah masyarakat menengah ke bawah, seperti tukang pos, tukang pipa, tukang repost video orang lain, dan masih banyak lagi. Jordan pun terkejut karena penghasilan di perusahaan itu sangatlah besar, karena bosnya memberikan komisi sebesar 50% dari setiap saham yang terjual. Yang artinya jika dia mampu menjual saham seharga $10.000, maka dia akan mendapat keuntungan sebesar $5.000. Sell $10,000 worth of this stock. I will personally give you a blowjob for free. Kemudian Jordan pun diterima bekerja di sana dan langsung menelpon calon investor pertamanya. Saat Jordan sudah memulai obrolan dengan calon investor, semua karyawan di sana terpukau melihat keahlian Jordan berbicara. $1,000 investment would be upwards of $60,000. Dan dengan waktu singkat, Jordan pun mampu menjual saham seharga $4.000, yang artinya Jordan sudah mendapatkan penghasilan $2.000 atau sekitar 30 juta rupiah dalam waktu kurang dari 5 menit. Welcome to the Investors Center. Just like that, I made $2,000. The other guys looked at me like I just discovered fire. Singkat cerita, setelah beberapa bulan bekerja di sana, Jordan sudah bisa membeli sebuah mobil mewah. Dan saat Jordan sedang ngopi di sebuah kafe, dia diajak berkenalan oleh seorang pria bernama Donnie.
Donnie dan Jordan tinggal di apartemen yang sama namun di lantai yang berbeda. Karena Donnie penasaran bagaimana Jordan bisa membeli mobil mewah itu, Donnie pun bertanya apa pekerjaan Jordan dan berapa penghasilannya per bulan. Jordan pun menjawab bahwa dia bekerja sebagai pialang saham dan memiliki penghasilan $70.000 per bulan. Lalu Donnie pun berkata jika Jordan bisa memberikan bukti slip gajinya, maka Donnie akan keluar dari pekerjaannya saat ini dan ikut bekerja bersama Jordan. Setelah Jordan menunjukkan slip gajinya, Donnie langsung menelpon bosnya dan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Everything's fine. Hey, listen, I quit. And he did quit his job. No. Kemudian Jordan dan Donnie memutuskan untuk bekerja sama dan membuat perusahaan pialang sahamnya sendiri. Tapi sebelum itu Donnie menawarkan narkoba kepada Jordan. Awalnya Jordan menolak, tapi karena dipaksa akhirnya Jordan mau mencoba namun hanya 1 sedot saja. Seketika Jordan pun menjadi sangat bersemangat hingga kecanduan barang haram tersebut. Singkat cerita, Jordan sudah keluar dari perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya dan menemukan sebuah tempat yang cocok untuk dijadikan kantor perusahaannya. Lalu Jordan merekrut beberapa temannya untuk bekerja di perusahaannya. Saat melakukan pertemuan dengan teman-temannya, Jordan menjelaskan bagaimana cara menjual sesuatu ke orang lain. Lalu Jordan menyuruh salah satu temannya yang bernama Brad untuk memberikan contoh bagaimana cara menjualkan sebuah pena. Do me a favor. Why'd you name down that napkin for me? What pen? Exactly. Supply and demand, my friend. You know what I'm saying? He's creating urgency. Beberapa bulan telah berlalu, kini perusahaan Jordan sudah berhasil menjual lumayan banyak saham gorengan, hingga Jordan mampu membelikan istrinya sebuah kalung berlian. Kemudian Jordan memutuskan untuk membuat sebuah nama untuk perusahaannya yang bernama Stratton Oakmont, dengan harapan dapat menarik perhatian dan meyakinkan orang-orang kaya untuk membeli saham di perusahaannya. Jordan juga mengajarkan karyawannya bagaimana cara menawarkan dan meyakinkan calon investor agar mereka mau membeli saham di perusahaannya, mulai dari cara yang legal hingga cara yang ilegal. Jordan pun mencontohkan bagaimana caranya dia menawarkan sebuah saham ke calon investornya. Dan dalam sekejap, Jordan berhasil menjual saham seharga $10.000 atau setara dengan 150 juta rupiah. Didn't buy more. Sound fair enough? But yeah, let's do it. And welcome to Stratton Oakmont. Thanks, man. I'm gonna have a beer. Seiring berjalannya waktu, kini perusahaan Jordan sudah menjadi perusahaan yang sangat besar dan kantornya pun sudah pindah ke Wall Street. Wall Street merupakan sebuah nama jalan yang berisikan banyak gedung perusahaan pialang saham terbesar di Amerika. Karena perusahaan Jordan berhasil mendapat keuntungan sebesar $28 juta per bulan, Jordan pun membuat pesta di kantornya dan mengundang banyak wanita pengencrot untuk memuaskan nafsu seluruh karyawannya. Karena perkembangan perusahaan Jordan yang begitu pesat, agen FBI pun menjadi curiga dan menyelidiki lebih lanjut tentang model bisnis perusahaan Stratton Oakmont milik Jordan. Jordan juga diwawancarai oleh salah satu koran bisnis terkenal di Wall Street karena perkembangan bisnisnya yang sangat pesat. Namun berita yang dibuat dari hasil wawancara itu malah menjelek-jelekan Jordan dengan judul The Wolf of Wall Street dan menuduhnya sebagai Robin Hood karena telah mengambil uang dari para orang kaya untuk dirinya sendiri dan para karyawannya. Karena perusahaan Jordan masuk berita di koran terkenal, perusahaan Jordan pun kini didatangi banyak orang yang ingin melamar pekerjaan di perusahaannya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Jordan pun menjadi semakin besar dengan aturan yang sangat bebas, seperti boleh melakukan seks bebas, menggunakan narkoba, hingga bermain judi online. Semua itu dilakukan Jordan semata-mata agar para karyawannya lebih bahagia sehingga pekerjaannya menjadi lebih maksimal. Dengan uang yang sangat melimpah, Jordan pun mengadakan pesta mewah di rumah pinggir pantai yang baru saja dia beli. Kemudian Jordan terpesona dan langsung jatuh cinta saat melihat salah satu sahabat karyawannya yang bernama Naomi. Yang padahal Jordan sudah mempunyai seorang istri dan mungkin saja dia ingin berpoligami karena uangnya yang sangat melimpah. Jordan pun mendapatkan nomor handphone Naomi dan mengajaknya makan malam di restoran mewah, lalu mengantarkan Naomi pulang ke apartemennya. Adegan bercocok tanam antara Naomi dan Jordan pun dimulai. Semenjak malam itu, Jordan menjadi sangat sering berhubungan dengan Naomi. Kemudian saat Jordan akan melakukan cocok tanam di dalam mobil bersama Naomi, tiba-tiba istri Jordan membuka pintu mobil dan Jordan pun tertangkap basah. Padahal belum basah sih. Karena kejadian itu, Jordan dan istrinya pun bercerai, lalu Jordan memutuskan untuk tinggal di apartemen Naomi, dan dengan waktu yang tidak berselang lama, Jordan pun menikah dengan Naomi.
Orang kaya mah bebas ya, bisa nikah kapanpun dan dengan siapapun. Saat di pesta pernikahannya, Jordan diperkenalkan dengan bibinya Naomi yang berasal dari Swiss bernama Bibi Emma. Pesta pernikahan Jordan berlangsung dengan sangat mewah dan menghabiskan uang hingga 2 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah. Wow! Setelah acara pernikahannya, Jordan memberi sebuah hadiah kepada Naomi, yaitu sebuah kapal pesiar mewah bertuliskan nama Naomi. 18 bulan kemudian, kini Jordan sudah memiliki rumah yang sangat mewah, istri cantik, serta anak perempuan bernama Skylar. Yang jelas, hidup Jordan sudah sangat bahagia dengan apa yang sudah dimilikinya sekarang. Namun, karena kebiasaan Jordan yang suka meniduri banyak wanita, Jordan dan Naomi pun sering bertengkar tiap paginya karena Jordan sering menyebutkan nama wanita lain saat dirinya sedang tidur dengan Naomi. Wake up, you piece of shit! Who's Venice? Pertengkaran itu pun sudah menjadi rutinitas harian Jordan sebelum menjalani hari sebagai bos dari perusahaan Stratton Oakmont. Namun dari semua kebiasaan buruk yang Jordan miliki seperti suka main cewek, mengkonsumsi narkoba, parkir liar, Jordan memiliki kemampuan public speaking yang sangat luar biasa. Itu dibuktikan saat Jordan berbicara di depan semua karyawannya dan membuat semua karyawannya sangat bersemangat dan termotivasi dengan kata-kata yang diucapkan Jordan. Kemudian Jordan diajak bertemu oleh pengacaranya dan memberitahunya bahwa saat ini FBI sedang melakukan penyelidikan tentang perusahaan Jordan. Saya jelaskan sedikit kenapa perusahaan Jordan ini diselidiki oleh FBI. Itu karena perusahaan Jordan dari awal menawarkan saham-saham yang tidak jelas dan kemungkinan sekitar 70% uang investor masuk ke kantong Jordan sendiri. Yang kalau dipikir-pikir, dari mana lagi Jordan mendapatkan uang yang sangat melimpah jika bukan melakukan perbuatan ilegal? Jordan pun mengundang agen FBI bernama Denham ke kapal pesiar miliknya. Denham ini merupakan agen FBI yang bertugas menyelidiki perusahaan milik Jordan. Saat sudah mengobrol satu sama lain, Jordan mencoba untuk menyuap Denham dengan uang sebesar $0,5 juta atau sekitar 8 miliar rupiah. Namun sayangnya Denham yang tidak seperti para oknum pejabat kita dengan tegas langsung menolak uang yang ditawarkan oleh Jordan dan langsung meninggalkan kapal pesiar milik Jordan. Karena kesal rencananya untuk menyuap agen FBI telah gagal, Jordan pun langsung menghaburkan uangnya ke arah Denham dan rekannya yang sedang berjalan. Kemudian Jordan pun sadar jika dia masih menyimpan uangnya di Bank Amerika, lama-kelamaan agen FBI yaitu Denham pasti akan dapat melacak seluruh uang Jordan lalu menyitanya ketika Jordan terbukti bersalah. Kemudian Jordan dan beberapa temannya terbang ke Swiss untuk mencari informasi tentang Bank Swiss. Karena sebelumnya Jordan mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Bank Swiss merupakan bank yang sangat tepat untuk menyimpan seluruh harta kekayaan agar tidak terdeteksi oleh FBI. Singkat cerita, Jordan sudah berada di Bank Swiss dan mengobrol dengan direktur bank tersebut yang bernama Jean. Jean berkata jika Jordan ingin seluruh uangnya tidak terdeteksi oleh agen FBI, maka Jordan harus membuka rekening di Bank Swiss menggunakan nama orang lain yang merupakan warga lokal yang tinggal di Swiss. Jordan pun teringat dengan Bibi Emma dan langsung menemuinya. Dengan kemampuan komunikasi Jordan yang sangat bagus layaknya calon presiden, Jordan pun merayu Bibi Emma agar mau membuka rekening di Bank Swiss karena kebetulan Bibi Emma merupakan penduduk asli Swiss. Setelah berhasil merayu Bibi Emma, Jordan dan rekannya berencana untuk mengirim uang cash dari Amerika ke Swiss agar tidak ketahuan oleh agen FBI. Awalnya mereka berencana untuk menempelkan uang di tubuh istrinya Brad. Namun sepertinya itu rencana yang buruk. Jordan pun meminta istri Brad serta keluarganya untuk membawa seluruh uang Jordan menggunakan koper besar. Mereka akan bolak-balik dari Amerika ke Swiss hingga 7 kali karena uang yang dimiliki Jordan sangatlah banyak. Dan rencana itu terbukti berhasil. Suatu hari ketika Donnie juga ingin menyimpan uangnya di Bank Swiss, dia berencana menitipkan uang yang ada di kopernya kepada Brad agar bisa diberikan ke istrinya. Tapi hal itu malah menjadi petaka bagi Brad karena saat itu Donnie sedang dalam keadaan mabuk berat dan malah berdebat dengan Brad hingga menarik perhatian polisi setempat. Ketika koper Donnie terjatuh dan uangnya berserakan, Donnie dan Brad langsung dikejar oleh polisi setempat hingga akhirnya Brad pun berhasil ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Namun Donnie berhasil kabur dengan mobilnya. Karena takut kejadian itu diketahui oleh Jordan, Donnie pun memberikan Jordan beberapa pil penenang limited edition karena Jordan sangat kecanduan dengan yang namanya obat penenang. Saat sudah siap, mereka langsung meminum 1 butir pil obat penenang itu. Cheers.
Namun karena belum ada reaksi apapun setelah 30 menit, mereka memutuskan untuk meminum pil itu lagi dan lagi, tapi tetap saja tidak ada reaksi apa-apa. Hingga akhirnya ada telepon dari pengacara Jordan yang mengatakan bahwa ada suatu hal penting yang ingin dibicarakan oleh pengacaranya. Namun Jordan harus menelpon balik melalui telepon umum terdekat secepatnya. Jordan pun langsung ke tempat telepon umum terdekat menggunakan mobil sport mewah yang hanya bisa saya miliki di dalam game GTA saja. Saat Jordan sudah berhasil menghubungi pengacaranya melalui telepon umum, pengacara Jordan pun menjelaskan bahwa saat ini teman Jordan yaitu Brad sedang dipenjara akibat ulah Donnie. Dan kini seluruh peralatan komunikasi di kantor serta rumah Jordan sudah disadap oleh agen FBI yaitu Denham. Jordan diperingatkan oleh pengacaranya agar tidak menggunakan telepon di kantor maupun di rumahnya. Lalu tiba-tiba obat penenang yang diminum Jordan tadi baru bereaksi yang membuat Jordan kesulitan untuk berbicara dan bergerak layaknya orang yang terkena stroke. Jordan pun berusaha keras untuk kembali ke mobilnya dan pulang ke rumah. I was less than a mile from home. I drove as slow as I Singkat cerita, Jordan berhasil sampai di rumahnya dengan selamat tanpa membuat lecet mobilnya sedikit pun. Saat Jordan melihat Donnie sedang menggunakan telepon rumahnya, Jordan menjadi sangat marah dan mencoba mengambil telepon itu. Adegan perebutan telepon rumah antara kedua orang yang sedang teler parah pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Jordan didatangi oleh polisi setempat karena telah membuat kegaduhan di jalan. Ternyata perjalanan Jordan dari telepon umum pulang ke rumah tidaklah berjalan mulus seperti dugaannya saat dia sedang terpengaruh obat penenang. Mobil Jordan menjadi sangat hancur berantakan karena banyak menabrak mobil yang terparkir dan menabrak rambu lalu lintas di pinggir jalan. Karena kejadian itu, Jordan pun menyewa 2 pengacara sekaligus agar masalahnya cepat selesai dan menyuap beberapa petugas kepolisian agar Brad bisa cepat dibebaskan. Setelah Brad keluar dari penjara, Jordan membuat pesta mewah di kapal pesiar miliknya untuk menyambut kedatangan Brad dan memberikan skoper uang kepada Brad untuk mengganti kerugian atas apa yang telah terjadi serta memberikan banyak wanita pengencrot untuk memuaskan nafsu birahi Brad yang ditahan selama berada di penjara. Beberapa waktu telah berlalu, saat Jordan melakukan perjalanan dengan kapal pesiar miliknya, Jordan mendapat kabar dari Naomi bahwa Bibi Emma telah meninggal. Jordan pun sangat terkejut mendengarnya karena uang milik Jordan sebesar $20 juta masih berada di bank Swiss dengan rekening bank atas nama Bibi Emma. Kemudian Jordan menelpon direktur bank Swiss yaitu Jean. Jean berkata bahwa dia sudah memalsukan dokumen yang berisikan bahwa Jordan merupakan ahli waris Bibi Emma. Jordan pun disuruh untuk pergi ke Swiss secepatnya untuk menandatangani dokumen itu. Lalu Jordan langsung menyuruh kapten kapalnya untuk pergi berlayar ke Swiss secepatnya. Namun kapten kapal memperingatkan Jordan bahwa hari ini akan ada badai besar. Jordan pun tidak mempedulikan hal itu dan tetap bersikeras agar kapten kapal berlayar ke Swiss saat ini juga. Di tengah perjalanan, sesuai perkataan kapten kapal, badai besar pun menerjang kapal milik Jordan hingga akhirnya kapal Jordan hancur dan beruntungnya mereka semua selamat karena tim SAR segera menyelamatkan mereka tepat waktu. Singkat cerita, Jordan sudah berhasil menyelesaikan urusannya di bank Swiss dan ketika Jordan syuting untuk membuat sebuah iklan motivasi finansial, tiba-tiba Denham beserta pasukannya menangkap Jordan atas tuduhan pencucian uang dan narkoba. Namun karena kasus Jordan masih dalam proses penyelidikan FBI, Jordan pun diperbolehkan pulang ke rumah tapi dengan syarat dia tidak boleh minum alkohol, narkoba, serta kakinya diberi alat pelacak agar tidak keluar rumah. Kemudian Jordan ditawarkan kerjasama dengan pihak FBI untuk mendapatkan daftar nama rekan-rekan bisnis Jordan yang membantunya melakukan penipuan saham. Jika Jordan mau bekerja sama, maka hukuman Jordan akan diringankan. Namun jika tidak mau bekerja sama, maka Jordan akan dipenjara selama 20 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, saat Naomi mengetahui Jordan akan dipenjara selama 20 tahun, Naomi mengizinkan Jordan bercocok tanam dengannya untuk yang terakhir kalinya. Saat Jordan sudah keluar dalam waktu kurang dari 15 detik, Naomi berkata bahwa dia ingin bercerai dengan Jordan dan akan mengambil hak asuh anaknya. Namun Jordan yang terbawa emosi langsung memarahi Naomi hingga menamparnya. Jordan pun membongkar sofanya untuk mengambil narkoba yang Jordan sembunyikan di dalam sofa dan langsung menghirupnya. Setelah itu, Jordan langsung pergi ke kamar anaknya dan langsung membawa anaknya yang sedang tidur ke dalam mobil. Saat mencoba kabur bersama anaknya, Jordan tidak sengaja menabrak pagar rumah dan membuatnya tersadar atas tindakan egois yang telah dilakukannya.
Keesokan harinya, Jordan memutuskan untuk bekerja sama dengan FBI. Dan saat ini dia dipasangkan alat perekam di tubuhnya lalu disuruh untuk memata-matai kantornya sendiri agar bisa mendapatkan daftar nama rekan-rekan bisnisnya. Ketika sudah sampai di kantor, Jordan langsung disambut oleh semua karyawannya. Lalu saat Jordan mengobrol dengan Donnie, ia memberitahu Donnie lewat kertas yang berisi tulisan, "Jangan libatkan dirimu, aku memakai penyadap." Donnie pun mengerti bahwa Jordan berusaha untuk melindunginya dari kasus ini. Keesokan harinya, saat Jordan baru saja bangun dari tidurnya, ia sudah kedatangan agen FBI yaitu Denham beserta rekannya. Yang ternyata Denham telah menemukan kertas berisi tulisan yang dibuat Jordan kemarin saat mengobrol dengan Donnie. Akhirnya Jordan pun jujur dan memberitahu daftar nama orang yang terlibat dengannya, dan semua rekan Jordan pun langsung ditangkap oleh agen FBI. Jordan juga mengganti seluruh kerugian para investor yang telah membeli saham di perusahaannya. Karena Jordan mau bekerja sama dengan agen FBI, dia pun mendapat keringanan hukuman yaitu hanya 3 tahun penjara. Beberapa tahun pun telah berlalu, Jordan sangat menikmati hari-harinya di penjara tanpa beban pikiran sedikit pun. Hingga Jordan lupa bahwa dirinya pernah menjadi orang yang sangat kaya. Scene berpindah dengan Jordan yang saat ini sudah menjadi seorang motivator terkenal dan diundang ke sebuah acara pelatihan sales. Jordan pun menyuruh beberapa orang untuk menjualkan sebuah pulpen kepadanya dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jika kamu ingin menjadi orang sukses, belajarlah cara berkomunikasi dengan baik dan benar agar semua orang percaya padamu. Setelah itu bisa deh ngambil uang rakyat. Itu. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.